Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Tatia Rizkyani. Saya Hanal Zevanya. Saya Fadila Rahmawati. Saya Rima Dwi Fitria. Saya Bilkis Nuradiza. Kelompok kami mengangkat terkait implementasi peraturan daerah Kota Serang nomor 4 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, studi kasus relokasi pedagang kaki lima di Stadion Maulana Yusuf. Untuk pemaparan lebih lanjut, mari kita simak videonya. Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima atau PKL merupakan tantangan besar bagi banyak kota di Indonesia, termasuk Kota Serang. Sejak tahun 2014, pemerintah Kota Serang telah memiliki peraturan daerah nomor 4 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL. Peraturan itu hadir sebagai upaya menciptakan keteraturan, kenyamanan, dan keadilan ekonomi di ruang-ruang publik kota. Namun, implementasi perda ini, terutama pada kasus relokasi PKL di kawasan stadion Maulana Yusuf, menimbulkan berbagai dinamika yang penting untuk dikaji lebih dalam. Salah satu kebijakan yang krusial ada relokasi ratusan PKL dari area luar Stadion Maulana Yusuf ke dalam stadion yang dilakukan pada akhir tahun 2024. Relokasi ini didorong oleh beberapa alasan strategis, seperti rencana pelebaran jalur KRL di Kota Serang yang diinisiasikan oleh Wali Kota Serang dari Kereta Rangkas Bitung hingga ke Stasiun Serang. Dan juga ada penataan kawasan stadion agar lebih tertib dan aman, serta penertiban parkir liar yang sempat dikelola oleh pihak ketiga di area milik pemerintah daerah. Namun, sebuah peraturan pastinya menuai pro dan kontra dari berbagai lapisan masyarakat, tak kecuali pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar stadion. Beberapa pedagang berpendapat bahwa omset dagang yang didapatkan semenjak berjualan di dalam stadion menurun drastis. Hal tersebut yang dapat menjadi PR bagi pemerintah daerah Kota Serang untuk mengkaji pelaksanaan program ini secara mendalam tanpa merugikan pihak manapun. Selain itu, aspek pemberdayaan yang seharusnya menjadi inti dari peraturan daerah nomor 4 tahun 2014 juga belum berjalan optimal. Banyak PKL yang mengaku belum mendapatkan pelatihan, fasilitas maupun sosialisasi yang memadai di lokasi baru. Padahal, perda itu menegaskan pentingnya pemberdayaan melalui pelatihan, akses permodalan, dan bantuan skema usaha. Konflik kepentingan ini juga muncul antara pemerintah maupun PKL serta masyarakat sekitar. Penataan kawasan stadion yang bertujuan menciptakan ketertiban dan mengurangi parkir liar justru ini menimbulkan resistensi dari para pedagang yang merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Bahkan pada akhir tahun 2024 terdapat kasus di mana parkir yang dilakukan pihak ketiga dan sebelumnya itu sudah diberikan peringatan sebanyak 3 kali oleh pemerintah Kota Serang, namun tidak diigahi sama sekali, sehingga Wali Kota Serang Budi Rustandi harus terjun ke lapangan secara langsung untuk menindak tegas terkait parkir liar tersebut. Oleh karena itu, kelompok kami melakukan riset untuk memberikan solusi dan pandangan secara objektif maupun subjektif terkait permasalahan dari implementasi peraturan daerah Kota Serang nomor 4 tahun 2014. Dengan diunggah video hasil riset kami, diharapkan pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, sehingga penataan PKL di Kota Serang ini tidak hanya menciptakan keteraturan kota, tetapi juga benar-benar memberdayakan pelaku usaha kecil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini kami lakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif studi literatur, di mana kami mencari bahan rujukan dan juga bahan pertimbangan melalui beberapa situs website dan juga sosial media sebagai data pendukung pada penelitian kami. Selain itu, kami juga melakukan teknis analisis data yang lain seperti observasi lapangan dan juga wawancara dengan beberapa pihak yang berkaitan, seperti dengan Kepala Koperasi UMKM dan Perdagangan dari Kota Serang, juga dengan beberapa pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan Stadion Maulana Yusuf. Pada penelitian ini, kami menggunakan teori Smith dengan pertimbangan bahwa model yang ditawarkan Smith ini mampu menjelaskan secara komprehensif proses dari implementasi kebijakan yang kompleks dan melibatkan banyak aktor serta kepentingan secara top-down. Teori Smith ini juga menekankan adanya 4 unsur atau komponen utama yang saling berinteraksi secara dinamis, yaitu ada kebijakan yang diidealkan, organisasi pelaksana, kelompok sasaran, dan juga faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi. Keempat elemen ini sangat relevan untuk menganalisis kebijakan relokasi pedagang kaki lima yang tidak hanya berkaitan dengan substansi kebijakan itu sendiri, melainkan juga dengan kesiapan pelaksana di lapangan, respon dan partisipasi ke pedagang kaki lima sebagai kelompok sasaran, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik lokal yang mempengaruhi dari pelaksanaan kebijakan. Sehingga teori ini tidak hanya berguna untuk mengidentifikasi titik-titik lemah dalam proses implementasi, tapi juga membuka ruang untuk perumusan solusi yang bersifat terpadu dan kontekstual. Oleh karena itu, kami memilih teori implementasi Smith ini karena kami merasa teori inilah yang paling tepat untuk memahami dinamika dan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kota Serang.
Pemerintah Kota Serang faktanya tuh telah melakukan suatu pembongkaran bangunan dan lapak kaki lima yang berada di sekitaran Stadion Maulana Yusuf. Dan pembongkaran ini sudah dilakukan seluas 600 meter, yang sebelumnya menjadi pusat kuliner malam yang seperti kita tahu dan akan dijadikan sebagai ruang terbuka hijau. Nah, Kepala Perdagangan dan Koperasi Kota Serang, Wahyu Nur Jamil, itu juga sempat menjelaskan bahwa saat ini area stadion itu akan direncanakan untuk dipagar terlebih dahulu. Nah, kawasan tersebut itu diketahui berdiri di atas lahan milik PT KAI Daerah Operasi 1 Jakarta, sehingga dianggap sebagai ilegal karena sebetulnya izin penggunaan lahan dari PT KAI itu sudah berakhir sejak 2012 gitu. Jadi ketika ada bangunan yang masih berdiri di atas tahun 2012 itu dianggap ilegal. Meskipun beberapa pedagang itu sudah mengakui sudah membayar sebesar 10-15 juta rupiah per tahunnya gitu. Dan meskipun itu terjadi, tetapi mereka tetap harus direlokasi ke beberapa lokasi alternatif seperti di Pasar Lama, Pasar Kepandean, dan beberapanya lagi itu ada di dalam area stadion. Nah, pada saat kami melakukan wawancara peneliti, yaitu tepatnya di tanggal 28 Mei tahun 2025, di mana pada saat kami melakukan wawancara itu juga bertepatan dengan adanya pembongkaran di area stadion. Dan di sana kami menemukan fakta bahwa sebagian besar pedagang UMKM itu merasa bahwa pemasukan mereka lebih kecil dibandingkan dengan pada saat mereka berdagang di area luar stadion. Karena ternyata sosialisasi baik dari pemerintah maupun dari media massa itu tidak kurang baik atau kurang tercukupi gitu, sehingga informasi yang didapatkan oleh masyarakat itu belum maksimal tersebar secara nyata gitu. Jadi banyak beberapa masyarakat yang belum tahu bahwa pusat dagang yang tadinya ada di luar stadion sudah dipindahkan ke dalam, dan hal itu menyebabkan turunnya omset dari para pedagang UMKM. Nah, dari para pedagang ini berharap bahwa pemerintah dan media lebih aktif untuk mensosialisasikan, contohnya dengan melakukan spanduk yang lebih besar, karena sebetulnya sudah ada spanduk pemberitahuan namun ukurannya masih kecil, mungkin bisa diperbaiki dengan spanduk yang lebih besar. Lalu adanya penerangan tambahan di area stadion dan juga dekorasi yang menarik di area perdagangan supaya orang-orang jadi lebih tahu bahwa di area tersebut ada pusat kuliner gitu. Lalu juga bisa menggunakan media sosial untuk mensosialisasikan pemberitahuan terkait pindahnya lokasi perdagangan. Nah, di sisi lain, itu juga ada aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat gitu di sepanjang jalan sekitar stadion, karena mereka menolak pembongkaran yang sudah dinyatakan ilegal gitu, dan pemerintah tuh sudah menegaskan bahwa kawasan tersebut akan dialokasikan khusus untuk pedagang UMKM yang melakukan pembayaran resmi kepada pemerintah, dan menghimbau para pedagang untuk mematuhi aturan serta beralih ke lokasi yang legal dan sesuai peruntukan. Lalu terkait ini ada pula isu-isu yang tersebar terkait sepertinya ini akan dilakukan pembangunan KRL komuter line hingga Kota Serang. Nah, Wali Kota Serang Budi Rustandi juga telah menjelaskan bahwa hal ini merupakan bagian dari perencanaan pembangunan gitu dan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi kota. Namun hal ini masih dalam tahap pengajuan. Jadi untuk adanya komuter lain di Kota Serang itu hanya dalam tahap pengajuan. Nah, proyek KRL ini diharapkan dapat membantu mengatasi kemacetan dan juga menekan biaya transportasi masyarakat. Tepatnya pada Kamis di tanggal 17 April 2025, Wali Kota Serang menghadiri rapat koordinasi di kantor PLN UP3 Banten Utara terkait usulan elektrifikasi jalur kereta Serang Rangkas Bitung. Nah, ini merupakan bentuk kolaborasi antar lembaga untuk mempercepat modernisasi transportasi di Banten dan terkhususnya adalah di Kota Serang. Nah, Wali Kota Budi Rustandi menyatakan bahwa usulan jalur kereta listrik ini menjadi langkah nyata menuju efisiensi, ramah lingkungan, dan peningkatan kualitas layanan transportasi. Dan proyek ini juga diharapkan dapat memperkuat konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mendukung pembangunan infrastruktur berbasis energi bersih. Dan pemerintah Kota Serang tentunya sudah berkomitmen kepada masyarakat bahwa upaya ini dan hal ini akan mengawal proses sebagai bagian dari upaya mewujudkan transportasi modern dan pelayanan publik yang lebih baik. Sebagai mahasiswa administrasi publik, kami memandang bahwasannya kasus relokasi PKL ini merupakan cerminan dari kompleksnya sistem pemerintahan di Kota Serang yang belum dapat memaksimalkan dari kebijakan publik yang ada, yakni Perda nomor 4 di tahun 2014. Peraturan ini dibuat untuk memberikan kebijakan ataupun kebijakan hukum yang pasti bagi para usaha ataupun pedagang kaki lima, serta untuk menjaga kebersihan, keestetikaan, dan juga kenyamanan ruang publik. Namun realitanya pedagang kaki lima di Stadion Maulana Yusuf masih belum memiliki lahan yang legal untuk melakukan aktivitas perdagangan. Dan juga ketika relokasi ini dilakukan oleh Dinkop UKM dan juga Disparpora Kota Serang, PKL mengeluhkan bahwasannya mereka mengalami kerugian ataupun penurunan omset karena masyarakat belum sepenuhnya tahu bahwasannya pedagang kaki lima di stadion itu sudah direlokasi ke bagian dalam stadion yang awalnya berada di luar dekat jalur kereta api yang berada di area milik PT KAI.
Nah, dengan hal tersebut, pemerintah seharusnya bisa memberikan solusi yang solutif agar penggerak ekonomi bawah ataupun masyarakat kecil ini dapat memutar roda perekonomian ke arah yang lebih besar lagi. Dengan hal tersebut, kelompok kami memberikan beberapa solusi sesuai dengan indikator ataupun faktor utama teori yang kelompok kami pilih, yakni teori De Smith. Yang pertama adalah kebijakan yang ideal, organisasi pelaksana, dan juga kelompok sasaran dan faktor lingkungan. Solusi yang pertama yang kami berikan sesuai dengan indikator kebijakan yang ideal, tentunya pemerintah harus segera mereformulasikan kebijakan yang ada, yakni Perda nomor 4 di tahun 2014 ini. Ketika mereformasikan kebijakan ini, seharusnya pemerintah berada langsung di lapangan ataupun survei kebutuhan pedagang kaki lima di lapangan ini seperti apa. Dan ketika kebijakan tersebut sudah rampung, sudah seharusnya pemerintah melakukan uji coba dalam skala kecil ataupun uji coba kebijakan ini dalam skala kecil untuk melihat apakah ketika kebijakan ini diimplementasikan secara langsung dapat maksimal penempatannya. Yang kedua, organisasi pelaksana. Jadi organisasi yang pelaksana yang terlibat dalam kasus ini terdapat 3, yakni Disparpora, Dinkop UKM, dan juga PT KAI. Seharusnya pemerintah dapat membentuk unit khusus untuk relokasi PKL agar bisa tertata dengan baik. Dan juga yang kedua, pemerintah seharusnya bisa mengirimkan sumber daya manusia yang ada pada pemerintah ketika turun ke lapangan itu memiliki ataupun mempunyai manajemen konflik yang baik dan komunikasi publik yang baik agar nantinya tidak terjadi permasalahan selanjutnya. Dan yang ketiga adalah melibatkan pedagang kaki lima itu sendiri dalam kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Dan yang ketiga adalah kelompok sasaran, yakni pedagang kaki lima itu sendiri. Seharusnya ada dialog rutin yang dilakukan oleh pemerintah antar stakeholder dan juga pedagang kaki lima. Dan yang kedua adalah pemberian insentif terhadap kelompok sasaran, yakni PKL, seperti contohnya memberikan subsidi sewa ataupun menggratiskan lahan dan juga memberikan promosi yang gratis karena omset tersebut sempat menurun. Dan yang ketiga adalah melibatkan pedagang kaki lima ini dalam mungkin meredesain lokasi yang baru ingin dibuat seperti apa. Mungkin pedagang kaki lima bisa dilibatkan di dalamnya. Dan yang keempat adalah faktor lingkungan. Dan tentunya masyarakat ataupun warga belum sepenuhnya tahu bahwasannya pedagang kaki lima yang berada di luar itu sudah direlokasi ke dalam. Dan dengan hal ini kami memberikan solusi. Yang pertama, melakukan sosialisasi ataupun kampanye pada masyarakat ataupun warga, baik melalui offline ataupun online seperti media sosial dan sebagainya. Dan yang kedua adalah mempercantik ataupun mengfungsikan lokasi relokasi ini sesuai dengan tren yang ada pada saat ini. Mungkin memberikan cahaya yang bagus ataupun spanduk yang menarik dan juga memberikan akses yang mudah. Yang ketiga adalah memberikan koordinator yang intensif antar para stakeholder seperti Dinkop UKM dan juga Disparpora. Dan Dinkop UKM ini seharusnya bisa memberikan koordinator yang baik kepada para UMKM ataupun PKL, dan Disparpora bisa memberikan ruang publik yang aman dan nyaman untuk para penyuka olahraga. Dengan hal ini, kelompok kami menyebutkan bahwasannya relokasi bukan hanya sekedar pemindahan secara bentuk fisik, tetapi memindahkan juga harapan dan juga penghidupan masyarakat kecil. Maka dari itu, pemerintah harusnya hadir tidak hanya sebagai regulator saja, tetapi sebagai fasilitator yang bisa mendampingi dan juga memberikan solusi yang solutif. Tentunya hal ini juga sejalan dengan jurusan kita, yaitu administrasi publik, yang dimana mengedepankan pelayanan publik dan juga mengedepankan kenyamanan warga dan masyarakat untuk berada di area publik. Berdasarkan fakta-fakta yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kebijakan relokasi pedagang kaki lima dari area luar ke dalam Stadion Maulana Yusuf tidak sepenuhnya berjalan mulus. Meskipun secara administratif lahan tersebut dinyatakan ilegal karena statusnya berada di atas tanah milik PT KAI dan izinnya telah berakhir sejak 2012. Namun dampak sosial dan ekonomi dari relokasi ini belum tertangani secara optimal. Kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah maupun media menyebabkan banyak masyarakat belum mengetahui bahwa pusat perdagangan kini telah berpindah ke dalam stadion, ke Pasar Lama Serang, dan Pasar Kepandian. Akibatnya, para pedagang mengalami penurunan omset yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang baik secara hukum tetap memerlukan pendekatan sosial yang kuat agar dapat diterima dan berhasil secara menyeluruh. Di sisi lain, pemerintah juga telah menunjukkan upaya untuk menata kota secara lebih teratur, sekaligus membuka peluang pembangunan seperti wacana KRL Komuter Line yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan
kemajuan ekonomi Kota Serang. Namun, perlu ditekankan bahwa proses pembangunan harus tetap mengedepankan komunikasi dua arah dan pemberdayaan masyarakat, terutama mereka yang terdampak secara langsung. Terima kasih, itu saja yang bisa kami paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.